bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini pada suasana pada sholat subuh kita semuanya masih diberi nikmat berupa nikmat panjang umur, nikmat sehat, dan nikmat iman, sehingga kita semuanya bisa melangkahkan kaki bersama melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah di Mushola Al-Ghafur yang kita cintai ini. Kedua kalinya tak lupa kita panjatkan sholawat serta salam ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Berkat petunjuk dan mana beliaulah kita semuanya pada jalan yang terang benderang. Bapak Ibu jamaah Mushola Al-Ghafur yang dirahmati oleh Allah, saya atas nama pengurus Mushola Al-Ghafur menyampaikan beribu terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya pada pagi hari ini. Dan di tengah-tengah kita telah hadir Ustadz kita, yaitu Bapak Haji Irfanuddin Hasim, yang mana beliau nanti akan menyampaikan ceramah subuhnya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil iktibar dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu saya mewakili pengurus Mushola Al-Ghafur menyampaikan sekali lagi terima kasih. Untuk berikutnya acara akan kami serahkan kepada Bapak Ustadz Irfanuddin Hasim. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ahli baitihi wa azwajihi tayyibin al-zahirin wa Fatimah az-Zahra wal Hasan wal Husain wa li ridha al-abidin bin radhiyallahu anhum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan matahari, Allah juga ciptakan rembulan, yang dengan keberadaan matahari dan juga rembulan sehingga manusia mengetahui bilangan hari, pergeseran waktu, pergantian tahun dari masa ke masa. Andai saja Allah tidak menciptakan matahari dan rembulan, mungkin tidak akan pernah kita paham dan mengetahui hari apa sekarang, jam berapa saat ini, dan berada di tahun berapa kita sekarang. Dan bilangan bulan
yang Allah jadikan dalam kehidupan manusia berjumlah ada 12 bulan, baik Masehinya ataupun kalender Hijriyahnya. Yang Masehi diawali dengan bulan Januari, berakhir pada bulan Desember. Sedangkan yang Hijriyahnya diawali dengan bulan Muharram, berakhir pada bulan apa Pak? Dzul Hijjah. Cuma 2 orang yang nyaut. Yang lain bukan karena nggak mau nyaut, emang nggak hafal kan? Diawali dengan bulan Muharram, berakhir di bulan Dzul Hijjah. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu isna asyara syahra, ada 12 bulan. Yang 12 bulan ini fi kitabillah, telah ada dalam ketetapan Allah. Kapan dia ditetapkan? Yauma khalaqas samawati wal ard, pada saat hari di mana Allah menciptakan bumi, pada saat hari di mana Allah menciptakan langit. Dan di antara bulan yang 12, minha arba'atun hurum, 4 di antaranya disebut sebagai bulan haram. Bulan haram jumlahnya ada 4. Yang 3 datangnya beriringan, yang 1 terpisah sendirian. Yang 3 datang beriringan. Pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Terpisah setelah bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Awal, Jumadal Akhir, ketemu bulan namanya bulan Rajab. Orang dulu nggak kenal bulan Rajab Pak, kenalnya bulan Rajab. Orang dulu nggak kenal bulan Maulid, kenalnya bulan Maulid. Orang dulu nggak kenal bulan Sya'ban, kenalnya bulan apa? Tadi itu ada yang nyaut tuh, depannya R. Bulan Ruah. Orang dulu nggak kenal Sya'ban, kenalnya bulan Ruah. Ini aneh Ustaz. Kenapa? Dari Sya'ban kok jadi Ruah? Bagaimana ceritanya ini? Bulan Sya'ban itu dekat dengan Ramadan. Orang tua kita dulu diajarkan oleh gurunya, gurunya diajarkan oleh gurunya. Karena sudah mau dekat dengan Ramadan, orang dulu punya kebiasaan sebelum masuk Ramadan mesti akan berkirim doa kepada para arwah. Maka macam-macam namanya tuh Pak. Kalau yang orang Jawa ada nyebut namanya megengan, munggahan, naikan, pindahan, turunan, belokan, macam-macam pokoknya namanya. Tiap daerah mungkin juga punya namanya masing-masing. Orang dulu kirim doa kepada para arwah. Cuma karena orang dulu mau ngomong arwah lisannya agak berat, jadilah ruwah. Orang dulu nggak kenal bulan Muharram, kenalnya bulan Syuro. Orang dulu tuh Pak nggak kenal bulan Muharram, taunya bulan Syuro. Lah Ustaz, dari Muharram kok jadi Syuro nih, bagaimana ceritanya? Kata Syuro diambil dari Asyura. Asyura itu hari ke-10 di bulan Muharram. Cuma karena lisan orang dulu mau ngomong Asyura agak berat, A-nya jadi hilang, tinggallah Syuro. Orang dulu tuh A-nya hilang, sisanya Syuro. Dan orang dulu kalau bulan Syuro atau Muharram berani nggak pada bikin acara Pak?
Orang dulu nih mau nikahin anak bulan Asyura atau bulan Muharram, berani nggak? Orang dulu bulan Muharram, bulan Syura masuk rumah baru, berani nggak? Orang dulu bulan Muharram, Asyura bangun rumah mulainya bulan Muharram, berani nggak Pak? Kenapa ya Pak? Nggak tahu kan sih Bapak. Orang dulu nggak berani tuh Pak. Mobil khusus orang Jawa lah ya, mobil khusus Jawa. Itu nggak berani Pak. Orang dulu kalau Muharram nikahkan anak, Muharram masuk rumah baru, Muharram mulai membangun rumah, tidak berani. Bapak yang udah sepuh aja saya tanya alasannya geleng-geleng, apalagi saya yang muda. Tapi saya tahu alasannya Pak ya. Kenapa orang tua dahulu kok nggak mau melakukan acara-acara yang tadi disebutkan dilakukan pada bulan Muharram? Karena bulan Muharram di satu sisi ada kejadian yang memilukan, di sisi lain ada kejadian yang membahagiakan. Di antara kejadian yang memilukan, cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Husain, beliau terbunuh di salah satu padang namanya Padang Karbala. Penggal kepalanya, ditendang-tendang sampai ke negeri Irak, dihadapkan kepada penguasa saat itu bernama Yazid bin Muawiyah. Bahkan Sayyidina Husain, cucu kesayangan Rasulullah yang disebut sebagai Syababul Jannah, pemuda surga. Orang yang dapat gelar pemuda surga, dua cucu Nabi itu tadi, Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Cucu yang dicintai oleh Nabi, anak daripada Sayyidina Ali dan juga Fatimah Zahra bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi punya anak perempuan namanya Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra menikah dengan Sayyidina Ali. Dari Sayyidina Ali dan Fatimah Az-Zahra yang menikah, kemudian turun punya anak, yang satu Sayyidina Hasan, yang satu Sayyidina Husain. Sayyidina Husain dengan beberapa orang-orangnya, dengan beberapa keturunan yang lainnya dibunuh tepat di satu tempat namanya Padang Karbala. Dan Sayyidina Husain itu diceritakan ketika sesaat sebelum akan terjadinya peperangan, beliau bersandar kepada pedangnya, kemudian didatangi oleh datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang begini, Pak, doai cucumu, segera engkau akan bergabung dengan aku. Ini merupakan isyarat bahwa beliau nanti segera akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu terbunuh dalam keadaan berpuasa, terbunuh dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika sedang berada di dalam rumahnya, beliau sama didatangi oleh Nabi. Nabi bilang begini, Utsman, nanti engkau akan berbuka dengan saya. Utsman, nanti engkau akan berbuka puasa dengan saya. Artinya maghrib pasti Sayyidina Utsman sudah wafat. Sehingga para ajudan dan juga para pengawalnya bilang begini, ya Amirul Mukminin, duhai Amirul Mukminin, biar kami kawal engkau dengan ketat, biar kami jaga engkau daripada pengkhianat-pengkhianat yang akan membunuh engkau ini. Apa jawab Sayyidina Utsman? Tidak perlu dijaga, takdir saya hari ini sudah datang. Saya sudah didatangi oleh baginda Nabi bahwa nanti saya akan berbuka dengan Rasulullah. Itu kelas Sayyidina Utsman.
Beda dengan Utsmannya serat 1. Kalau Utsman serat 1, biar tahu udah dibilang nanti kamu buka dengan saya, terus pengawalnya bilang, tuan biar saya jaga dengan ketat. Pokoknya jaga loh ya, awas kalau saya sampai terbunuh, hukumanmu sama mati juga. Itu Utsman serat 1. Beda sama Utsmannya sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbunuh Sayyidina Husain, maka otomatis Rasulullah sebagai datuknya, Rasulullah sebagai kakeknya. Kakek mana yang tidak bersedih ketika ada cucunya wafat dengan cara yang tragis? Yang lebih miris kalau yang bunuh atau yang matikan Sayyidina Husain di tangan orang yang memang tidak iman kepada Allah. Nyatanya Sayyidina Husain wafat di tangan yang secara zahir ini orang yang bersyahadat kepada Allah, ya iman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sejarawan mencatat motif utamanya adalah politik dan juga kekuasaan. Karena Sayyidina Husain tidak mau berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Karena Sayyidina Husain beranggapan bahwa Yazid bin Muawiyah menjadi seorang pemimpin tidak dengan cara yang sah alias batil. Maka Sayyidina Husain gak mau berbaiat kepada sesuatu yang dianggapnya jauh daripada kebenaran, jauh daripada kebaikan. Yazid bin Muawiyah karena khawatir kekuasaannya nanti akan terganggu, sebab karena Sayyidina Husain tidak mau baiat kepada Yazid bin Muawiyah, nanti jadi buat ini, buat tuh pemberontak karena Yazid bin Muawiyah takut Sayyidina Husain akan memberontak. Akhirnya diperangi sekalian Sayyidina Husain oleh Yazid bin Muawiyah. Wafat di tangan orang yang zahirnya beriman, wafat di tangan orang yang lahirnya mengucap 2 kalimat syahadat. Ya, hari ini ya ada sebagiannya terjadi. Mudah-mudahan di Indonesia tidak, tapi beberapa kali ya sempat kejadian ada bom-bom yang meledak dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan anggapan bahwa ini jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meledakkan bom di jalan MH Tamrin dekat dengan Hotel Sarina. Begitu bomnya meledak, celuger, berjatuhan korban. Ternyata yang jadi korbannya kebanyakan rata-rata juga sama orang-orang yang ucap la ilaha illallah. Terus ada orang tanya, Ustaz, itu orang yang seperti itu meledakkan bom, kemudian dia mati, apakah matinya di jalan Allah? Saya jawab, dia tidak mati di jalan Allah, tapi mati di jalan MH Tamrin. Karena meledakinya jamaah Tamrin, Pak. Yang di Surabaya ada orang meledakkan bom di jalan Diponegoro. Yang mati, yang jadi korban ternyata sama-sama orang yang ucap la ilaha illallah. Apakah orang tersebut matinya di jalan Allah? Tidak, matinya di jalan Diponegoro. Dapat bidadari dia usah boro-boro dapat dosa mania. Orang kok jihad yang jadi motif dan tujuannya, mohon maaf, awewe terus ya. Lah ya, siapa orang yang jihad maka nanti akan dapat balasan bidadari surga. Nyatanya begitu dia mati, jangankan bidadari yang nungguin, Pak, taunya munkar nakir siap-siap udah galak keturunnya. Kata munkar nakir, kenapa kamu mati? Saya jihad di jalan Allah. Jihad ngikutin Nabi yang mana? Nabi Muhammad. Muhammad nggak pernah ngajarkan jihad modelnya demikian. Faktor politik, faktor kekuasaan. Nah, bentar lagi tahun politik.
bentar lagi tahun kekuasaan. Jangan sampai terulang apa yang 5 tahun lalu sudah terjadi. Terasa betul gesekannya di bawah, sampai ada ungkapan-ungkapan yang kurang pantas, yang satu cebong, yang satu orang ganteng-ganteng dibilang kampret, orang cakep-cakep dibilang cebong, sampai masuk ke masjid, sampai masuk ke mushola, dan sampai kejadian ada orang tidak mau bermakmum kepada imam sebab karena beda pilihan. Kebetulan imamnya pakai kaos coblos nomor 1, dijadikan kaos dalam. Imamnya pakai kokoh warna putih, otomatis tulisannya tembus. Datang makmum yang ternyata pilihannya nomor 2. Begitu berdiri di belakang imam, tembus kaosnya coblos nomor 1. Wah, ini imam berseberangan dengan saya. Ya Allah, dalam urusan imam makmum jangankan berseberangan cuma politik, berseberangan madhab aja gak jadi soal, Pak. Madhabnya Syafi'i bermakmum kepada Maliki, silakan. Madhabnya Maliki bermakmum kepada Syafi'i, silakan. Madhabnya Hambali bermakmum kepada Hanafi, silakan. Apalagi cuma beda angka 1 sama angka 2, apalagi cuma beda partai politiknya misalnya. Sampai ada masjid, bukan di Balikpapan untungnya ini, untungnya bukan di Balikpapan, sampai ada masjid ditulis masjid ini tidak menerima jenazah pendukung fulan. Ya Allah, orang mati di bawah-bawah, padahal yang mati aja udah gak nyoblos semuanya. Yang mati aja udah gak bisa jalan ke TPS, yang mati sudah gak bisa ikut-ikutan kok terbawa-bawa. Yang ibu-ibu pengajiannya jadi pecah, biasanya guyub rukun hanya gara-gara beda pilihan. Bu, enggak sholawatan, enggak. Kenapa? Oh no, kebanyakan beda pilihannya sama saya, katanya. La ilaha illallah. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka otomatis Nabi kita bersedih di bulan Muharram. Kejadiannya tepat pada hari Asyura, terbunuh Sayyidina Husain. Sedihnya baginda Nabi. Maka kesedihan ini coba dirasakan dan dipahami oleh orang-orang tua kita dahulu. Saya kembali lagi, mobil khusus orang Jawa. Orang Jawa itu ewuh pakai wuh. Orang Jawa itu unggah-ungguh. Orang Jawa itu mau ngomong belak-belakan gak enak. Beda sama orang Medan misalnya. Beda sama orang Batak, gak seneng ya gak senang di depan, Pak. Kalau orang Jawa lihat aja pakaian kepalanya aja udah belangkon. Belangkon itu depan rata, belakangnya benjol. Belangkonnya orang Jawa itu depan tapi di belakangnya awas sampai ya. Awas sampai ya. Orang Jawa kerisnya taruh di belakang, Pak, nggak taruh di depan. Nah, kalau sebagian wilayah adat kerisnya atau senjatanya taruh di depan. Tapi orang Jawa enggak, taruhnya di belakang, diam-diam jelek. Wah, itu dah. Ya Allah, orang Jawa tuh unggah-ungguhnya kuat. Maka bahasanya kita sekarang mah begini, opo ya pantes Nabi sedang sedih kok kita bikin acara yang bahagia. Apa ya pantas Nabi sedang bersedih dengan wafat Sayyidina Husain, kemudian kita melakukan satu resepsi yang di dalamnya berisikan tentang kesenangan. Itu alasannya orang dulu kenapa tidak berani bikin acara yang sifatnya senang-senang di bulan Muharram, karena unggah-ungguhnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk akhirnya kita kenal Asyura disebut dengan Idul Yatama. Padahal kalau kita ngerujuk kepada fikihnya, mana ada hari raya anak yatim.
Hari raya itu ya Idul Fitri, Idul Adha, dua aja Pak. Ini kok kemudian tiba-tiba ada namanya Idul Yatama, hari raya anak yatim. Salah? Tidak. Keliru? Tidak. Nah terus apa alasan yang melatar belakangi disebut sebagai Idul Yatama? Karena terbunuhnya Sayyidina Husain dan beberapa keturunan Nabi yang lainnya menyebabkan banyak anak-anaknya yang kemudian menjadi yatim. Biar kita paham sejarahnya. Ya, siapa tahu ada yang nanya usil Pak. Sekarang kan banyak yang usil. Ya usil semua serba ditanya. Ini dalilnya apa? Alasannya apa? Orang kita ini biasanya itu sam'an wa ta'atan sama guru. Kalau gurunya bilang begini ya diikuti. Kadang-kadang gurunya nggak beri alasan. Akhirnya kita begitu ditanya sama orang yang lainnya, memang ada Idul Yatama, apa dalilnya? Bingung kita, ya apa ya dalilnya? Padahal yang ada ya Idul Fitri, Idul Adha. Terus kalau ditanya lagi, lah orang nyantuni anak yatim kenapa hanya pada 10 Muharram? Kan bisa setiap bulan juga menyantuni anak yatim. Ya benar, menyantuni anak yatim tidak hanya sekedar 10 Muharram. Menyantuni anak yatim tidak hanya sekedar di bulan Muharram. Kapan saja boleh tuh anak yatim, mau bapak angkat jadi anak juga boleh. Mau dikasih sandang, pangan, papan, top itu bagus. Kadang-kadang begitu 10 Muharram, sabda Nabi memberi sedekah kepada anak yatim dan juga mengelus kepalanya. Akhirnya anak yatim dipanggil, yang ngasih cuma 1, yang ngelus 100 orang. Apa nggak botak kepalanya Pak? Dilusin semua. Ya Nabi ngajarkan untuk mengambil keberkahan dari anak yatim. Karena doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Nabi sendiri juga anak yatim. Kata Nabi, saya dengan anak yatim itu nanti di surga kahata ini. Isyarahnya dengan 2 jari ini. Kahata ini dekat. Saya dengan anak yatim itu dekat. Maka di bulan Muharram, bulan yang mulia, bulan yang baik, anjurannya ya banyak-banyak berbuat kebaikan. Termasuk diantaranya menyantuni anak yatim. Ini masuk kepada keumuman dalil. Kalau tidak ditemukan dalil khasnya, boleh jadi ada pada dalil umumnya. Kalau dalil umumnya nggak ada, ya pasti ada dalil yang khasnya. Contoh seperti orang berzikir. Zikir itu nanti bisa kapan saja waktunya, bahkan ada yang waktu-waktunya ditentukan. Ada zikir yang terikat dengan waktu, ada zikir yang tidak terikat dengan waktu. Zikir yang terikat dengan waktu diantaranya zikir ba'da kulli sholatin, setiap selesai sholat. Ketika datang orang miskin kepada Nabi, duhai enaknya saudara saya yang kaya itu, dia bisa sedekah dengan hartanya, dia bisa berbuat baik dengan hartanya. Lah saya ini miskin ya Nabi, bagaimana ngejar ketinggalan kebaikan yang dimiliki oleh saudara saya biar saya bisa sama dengan dia tuh bagaimana? Nabi ajarkannya simpel. Kata Nabi, kalau kamu mau mengejar kebaikan saudaramu yang kaya itu tadi, maka jangan lupa setiap kali selesai habis sholat, maka kau bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebagai penggenap agar bilangannya jadi 100. Yang datang sama Nabi orang miskin Pak, orang susah. Lah ini yang repot, udah miskin, sudah susah, sholat gak mau, sama mikir jauh, sombong lagi.
Komplit tuh model komplit. Ya Allah, sudah susah, miskin, suruh sholat nggak mau, zikir nggak pernah, sombong pula. Ada orang miskin sombong Pak. Banyak miskin Bapak. Udah miskin sombong. Nyatanya yang Nabi sabdakan Pak, Allah tidak akan melihat kepada 3 golongan kelak. Kapan? Pada hari akhir. Siapa 3 golongan ini? Yang pertama, imamun zalimun, pemimpin yang zalim tidak akan dilihat oleh Allah. Yang kedua, orang tua yang gak tahu diri, tua-tua keladi makin tua. Jadi kada sadar kalau udah tua. Umur udah 40, umur udah 50, 55, 65. Sudah makin dekat dengan jurusan BDS, sudah makin dekat dengan jurusan kilo 15. Tapi kerjaannya tiap malam tongkrong di pos kamling, gaplean, remian, cekian, telepek ya kan. Begitu banting kartu ceki, malaikat Israel gemes banget Pak. Mati saat banting kartu. Mana pas ketepaan lagi kalah, di dagunya ada 2 jepitan. Kupingnya ada 1, yang kiri juga ada 1. Orang kayak begini mati mau diceritain juga gak enak Pak. Ada cucunya ditanya, nak dulu kayumu matinya bagaimana? Nggak ditanya Pak. Kenapa memangnya? Gak enak kayu saya matinya. Lah kenapa? Matinya lagi terpelekan pas ketepaan kalah. Ada gantungan baju, sini 1, sini 1, sini 1. Udah nggak usah terusin Pak, berantem lama-lama kita kenyangnya dah. Tapi kalau orang ketika wafat dalam keadaan baik, ada orang meninggal dalam keadaan yang mulia, sedang sholat kemudian wafat, sujud nggak bangun-bangun, sedang baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, plak mati, Masya Allah. Ibu lagi pengajian pegang rebana, ya Nabi salam alaika ya Rasul assalam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Pelak mati, biar sholawatnya nggak pati apa sih, ya Nabi salam, tetap Masya Allah mulia Pak. Kenapa? Wafat dalam keadaan baik, sedang berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Daripada yang matinya tadi itu teplekan. Allah nggak senang dengan orang tua, tua keladi, makin tua makin jadi. Ibu yang di belakang usianya udah 50, 55, 60, asal keluar dandan nggak ada bedanya orang mau duduk sama kondangan. Nggak ada bedanya, semua blush on dipakai. Pipi sebelah kanan warna merah, sebelah kiri warna pink, di jidat agak kebiru-biruan, persis orang kebentok yang musola. Emas 100 gram di rumah dipakai semuanya Pak. Tidak Allah. Bu, kalau punya emas 100 gram jangan dipakai semuanya. Emang kenapa Ustaz? Enggak, saya mah takut mengundang kejahatan. Nah iya, kalau ibu yang dijahati pakai emas 100 gram, orang yang mau berbuat jahat kan senang Pak. Tepat nih nenek-nenek. Gua ambil emasnya, paling teriaknya cuma 10 meter kedengaran. Orangnya udah hilang, dia masih tolong aja. Ya Allah. Yang ketiga, orang miskin tapi sombong, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak pada hari akhirat. Orang miskin sombong.
Jangan macam-macam kamu sama saya. Kamu nggak tahu siapa saya. Siapa sampai apa? Saya ini orang miskin. Orang miskin kok sombong. Nyatanya ada, makanya Nabi sampai bersabda, kalau orang kaya sombong masih pantas, walaupun ya tetap nggak bener, Pak. Cuma pantas. Sombong banget tuh orang kaya. Paling temennya nyautin, ya maklum aja. Lagian dia mau sombong, lagian dia mau pantas kalau sombong. Rumahnya gede, mobilnya banyak, rumahnya bertingkat, rekeningnya berlipat, jumlah bininya sampai jumlah bininya sampai 4, sombong, pantas. Lapian sombong, gak ada pantasnya. Bubuk rewet, motor udah butut, mobil gak punya, sombong, gak pantas sampai itu sombong. Kalau itu masih pantas, tetap gak benar. Sombong ya di mana-mana tidak benar. Ada orang alim sombong dengan ilmunya masih pantas, tetap gak benar. Lah yang lebih kacau, udah gumul sombong, sudah bodoh sombong. Ada orang bodoh sombong. Saya kasih tahu tipikal orang bodoh sombong. Orang bodoh sombong itu udah tahu salah, dikasih tahu ngotot, ngeyel, uratnya lebih keluar daripada yang ngasih tahu. Sudah tahu salah, dikasih tahu marah. Sudah tahu salah, dikasih tahu nggak mau. Ini orang yang bodoh lagi sombong. Maka kapan seseorang memiliki kesalahan kemudian ditegur kesalahannya, terima kesalahan, terima teguran tersebut dengan penuh kesabaran, dengan penuh perhatian, semata-mata itu pun bagian daripada nasihat Allah yang datang kepada kita melalui orang yang lainnya. Saya ya pernah ditegur sama jamaah yang negur. Cuma saya waktu negor kurang pinter dia. Waktu negor kurang pinter. Ya pernah juga ditegur ngimamin sholat tarawih. Waktu itu bacanya wasol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Salatnya tarawih. Begitu selesai tarawih, ujluk disamperin saya. Ustaz tadi kok bacanya enggak dipotong-potong, enggak berhenti-berhenti setiap ada tanda ayatnya. Bukankah sebaik-baiknya baca Fatihah itu kapan berhenti? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena Allah menjawab setiap Fatihah kita. Saya bilang benar itu Pak. Tapi juga tidak salah ketika orang membaca Quran dengan cara diwasol. Ada yang wasol secara keseluruhan, ada yang dikotak secara keseluruhan, bahkan ada yang waslul ba'di, qatul ba'di. Wasol sebagian, potong sebagian. Lah iya kalau salat tarawih 20 rakaat. Orangnya orang kita. Saya suruh baca. Bukan saya nggak mau Pak, saya bisa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Yang mudah di belakang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Batul kali. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kata jamaahnya nggak asik ustaznya, tidak Pak, ditinggal kabur orang sekarang. Makanya kenapa
Kok imam-imam kita itu kalau sholat bacanya cepat? Karena ngikutin makmumnya, ngikutin selera pemirsanya. Dan sekarang imam kalah sama pemirsa, Pak. Imam kalah sama makmum. Saya waktu di Jakarta itu pernah nyoba, cobalah. Waktu tiap asal Ramadan yang dibaca At-Takasur ke bawah terus, kayaknya malaikat Jibril lupa ngirimin surah Al-Baqarah, kayaknya lupa sama surah Ali Imran. Dan terus gimana Ustaz? Coba kita tes nanti Ramadan berikutnya, sholat tarawih 20 rakaat kita pakai 1 juz baca Quran. Alhamdulillah Pak, mulai dengan 1 juz bertahan hanya 5 hari. Hari pertama 1 juz masih penuh jamaahnya. Kenapa? Hari pertama mah nggak usah di mana-mana. Orang yang nggak pernah ke masjid tahu-tahu di sop awal dia. Tahu-tahu di sop awal itu ya. Ya Allah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersedih, ini yang menjadi penyebab kenapa orang tua dahulu enggan mengadakan acara pada bulan Muharram. Tapi saya bilang ini tidak 100% benar, juga tidak 100% salah. Nikah itu perkara baik apa tidak, Pak? Bulan Muharram baik apa tidak? Mestinya kebaikan dilakukan di waktu yang baik. Nikah itu baik dikerjakan di bulan yang baik, khusus bagus-bagus lagi di tempat yang baik. Nikah baik dilakukan bulan Muharram, bulan yang baik, dilakukan di masjid tempat yang baik misalnya, berarti sudah terkumpul 3 kebaikan. Yang jadi persoalan, tidak boleh sampai meyakini kalau orang melakukan hal-hal tersebut di bulan Muharram khawatir nanti akan ada kebahayaan yang menimpa dirinya. Bahkan sebagian orang dulu bilang gini, jangan nikah bulan Syuro, ntar salah satu ada yang mati misalnya begitu. Ketepaan Pak, ada yang mati memang. Kita nggak boleh meyakini bahwa matinya tuh orang sebab melanggar aturan di bulan Syuro. Enggak, memang takdirnya hidup cuma sampai bulan Syuro. Ya nyatanya banyak orang yang nikah bulan Muharram sampai hari ini masih hidup. Anaknya banyak, gemuk-gemuk masih hidup ada. Ya, itu yang tidak boleh dia diyakini. Bulan Muharram bulan baik, nikah itu perkara yang baik. Kenapa saya katakan tidak 100% benar, tidak 100% salah? Kalau tadi ada kejadian yang tidak mengenakan, di bulan Muharram ada kejadian yang jauh lebih banyak menyenangkan. Nabi Adam diusir dari surga. Satu riwayat menyatakan beliau diturunkan di India, riwayat lain berkata diturunkan di Pakistan. Ya, India sama Pakistan ini tetanggaan aja. Sampai sekarang belum akur dia, Pak. Maka pantas kalau bangsanya Salman Khan, Syahrukh Khan, Amir Khan, orangnya gede-gede, hidungnya mancung-mancung. Kenapa? Nasabnya lebih dekat dengan Nabi Adam. Lah kita yang orang Asia, Indonesia makin ke sini ya potongannya begini Pak. Mungil-mungil, sak badannya yang mulai mungil, hidungnya yang mulai mungil, mulutnya yang mungil semuanya, karena jaraknya jauh dengan Nabi Adam. Ibunda Hawa diturunkan di satu tempat namanya Jeddah. Jeddah adanya di Arab Saudi. Kira-kira kurang lebih hampir 1 jam dari Makkah Al-Mukarramah. Orang nyebutnya Jeddah dari kata Jaddatun. Jaddatun itu maknanya nenek dalam bahasa Arab. Cuma karena lisanul Arabnya itu agak berat mau ngomong Jaddatun, maka berubah menjadi Jeddah atau Jiddah. Sama seperti tempat mikot orang-orang yang datang dari Madinah, ada satu tempat namanya Bir Ani.
padahal tulisannya bukan Bir Ali, tulisannya itu Bi'ru Ali. Cuma karena mau ngomong Bi'ru Ali itu agak sulit, akhirnya ditulislah atau disebut dengan kata Bir Ali. Nah, sebagian jamaah kita yang nggak paham bilang begini, Pak, nggak nyangka saya Ustaz, ternyata di Madinah ada bir mereknya Ali. Ada bir mereknya Ali. Pak, itu bukan bir mereknya Ali. Nah, terus apa Ustaz? Itu nama tempat di mana Nabi mengajarkan kepada kita mikotnya orang-orang yang mau berhaji dan berumrah. Apabila datang dari kota Madinah, maka mikotnya di satu tempat namanya Bir Ali. Orang yang di Mekah atau berada di tanah haram, maka tempat mikotnya ada di Hudaybiyah, Jiranah atau di Tan'im. Sedangkan kita yang dari Indonesia, kalau mau mengikuti aturan baku daripada para ulama dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mikotnya ketika berada di Yalamlam. Tapi karena kita nggak turun di Yalamlam, Pak. Kalau kita naik pesawat, umpama haji atau umrah, itu biasanya pilotnya, kaptennya bilang, para penumpang, sekarang kita berada di satu wilayah bernama Yalamlam. Kepada para penumpang yang punya niat untuk melakukan ibadah umrah berdasarkan keputusan bla 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 dan lain sebagainya, maka inilah tempat mikot orang yang datang dari Asia, wabil khusus Indonesia. Tapi kan mikot di atas pesawat repot, pakai pakaian ihram di atas pesawat repot. Iyalah kalau bagian belakang pas ada yang kosong. Lah kalau nggak ada yang kosong, bapak ke kamar mandi. Kamar mandi pesawat segede-gedenya pesawat, ya kamar mandinya masih gedean kamar mandi bapak. Lah pakaian ihram itu panjang, tidak berjahit. Yang dipakai bagi laki-laki nggak boleh ada pakaian dalamnya. Kaos dalam nggak boleh, celana dalam nggak boleh. Pakaiannya tidak berjahit. Kalau bapak makainya tidak sempurna, makainya tidak baik, makainya tidak sesuai standar, khawatir nanti yang turun dari bandara bukan cuma bapak, tapi belalai gajah ikut turun. Ya, kenapa? Ya karena tadi nggak berjahit itu, Pak. Karena musimnya musim dingin lagi, mengkerak, mengkerut. Ya Allah, pernah kejadian Pak, jamaah kita itu tahun 2020 sebelum COVID itu, kai-kai, udah kita bilang kai bisa pakai pakaian ihramnya, bisa Ustaz. Bener loh kai ya, iya. Jangan lupa pentingnya dipakai, iya katanya, iya aja orang tua satu ini. Akhirnya pakailah dia ihram. Begitu sampai di Masjid Nabawi, saya masih ingat betul itu, kalau tidak salah pintunya pintu nomor 81. Begitu sampai di sana, keduluran Pak, hampir lepas. Itu kan kalau sampai lepas semua nggak lucu ya, nggak lucu. Ya kalau masih muda mungkin masih penampilannya masih oke lah. Oh ini kan tidak lucu kalau sampai lepas, itu langsung dipegang sama dia. Ustaz, tolong. Ustaz, ngapa kayu kedodoran katanya melorot. Saya lihat ya pendeknya nggak dipakai. Kalau orang yang biasa pakai sarung, kayak ihram itu kan tebel Pak. Asal makainya benar, ngelipatnya bagus, nggak usah pakai pendek, insya Allah kuat, karena kainnya tebel. Tapi kalau yang nggak biasa, udah cari aman aja dah, sabuknya dipakai tuh, sabuknya dipakai, daripada nanti ketika tawaf orang banyak terseret-seret, keinjak-injak nggak berasa, tahu-tahu lama-lama lepas. Begitu lagi jalan, Robbana atina, sembriwing apa ini? Fikdum ya, kok sepoi-sepoi gitu. Ya Allah, yang dimuliakan oleh Allah.
Nabi Adam diturunkan oleh Allah sebab karena melanggar perintah Allah untuk jangan mendekati buah khuldi, bukan cuma didekati, dimakan sah buahnya. Akhirnya keduanya taubat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau mbah-mbah kita dulu dijadikan sebagai pujian sebelum Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kalau yang mudah baca. Kalau yang sebut Rabbana ya yang sebut-sebut itu. Tapi ada dulu itu dengarnya mbah-mbah di kampung, Masya Allah. Dulu kita masih sering dengar wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadithi liyamur binafsi wahdaniyat kudrati radan ilmu ayan sama basar kalam qadiran muridan aliman ayan sami'an basiran mutakalliman. Dulu anak-anak mau maghrib sebelum qomat. Sekarang enggak, anak-anak mau maghrib kemana Ipan terus anaknya kemana-mana bawa yang omah sama bapaknya sama ya. Jadi ini yang dimuliakan oleh Allah, diterima taubatnya oleh Allah, dipertemukan di satu padang namanya Padang Arafah, di satu bukit namanya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah, bukit kasih sayang, bukit cinta lah, bukit cinta. Kata orang Balikpapan, Ustaz, kalau timbang mau ke Jabal Rahmah ngapain jauh-jauh ke Arab Saudi? Oh, siaga belakang Margo bukit cinta itu namanya. Itu lain cerita, Pak. Bukit cinta yang Balikpapan itu ceritanya suram. Kalau Jabal Rahmah yang di sana bertemunya dua manusia yang sebab karena kesalahannya kemudian sadar, akhirnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi pembeda manusia dengan iblis, yang menjadi beda manusia dengan setan. Iblis ketika diusir dari surga oleh Allah, jawab iblis, oke ya Allah, non problemo kalau saya harus keluar dari surga, tapi tolong tangguhkan saya sampai datangnya hari kiamat. Kata Allah, non problemo, oke katanya. Dijawab sama Allah, aku kasih kau usia yang panjang sampai datangnya hari kiamat, tapi tempatmu pasti neraka jahanam, gak masalah. Maka akan aku goda turunan Adam. Kalau dari depan gak bisa, dari belakang. Dari kanan gak kena, dari kiri. Atas gak bisa, dari bawah. Pokoknya semua arah akan aku goda. Pribadinya kuat, aku goda lewat bininya. Nah, laki-lakinya kuat, begitu udah ketemu perempuan kekong. Kau juga dia, kau juga dia. Suaminya pekerja ulet, orang yang jujur, loyalis dengan perusahaannya, tempat kerjanya. Tapi sayang punya istri yang gak pandai bersyukur, selalu lihat kehidupan tetangganya, gak bisa ngelihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumputnya sendiri. Bang, kenapa? Tetangga baru udah ganti kulkas, Bang. Saya lihat kulkasnya udah 2 pintu. Malah ke bantal sebelah tuh kiri rumah kita baru datang kulkasnya, Bang. Berapa pintu deh? 4 dia malah, Bang. Itu kontrakan apa kulkas itu semuanya. Kita udah punya kulkas tua, Bang. Kakinya udah putus satu, karatnya udah di mana-mana. Mau ganti, Bang. Kata lakinya, mau ganti dari mana deh? Kan tahu gaji saya berapa.
Udah saya kasih semuanya. Terus kata bininya, iya tapi kan abang kerja di tempat yang jabatannya strategis, jatahnya siapa dulu ke bang yang diambil, jatahnya Raskin mungkin bang bisa lah digeser-geser dulu. Beras turun 1 ton sampai ke bawah tinggal 100 kilo. Nah itu 9 kintal pada lari berasnya Pak. Masya Allah. Suami yang jujur, suami yang baik akhirnya melakukan perbuatan yang tidak baik karena didorong-dorong oleh istrinya tadi. Akhirnya dia mulai ngambil 1, 2, lama-lama enak, lama-lama senang, lama-lama lupa. Jangankan kita Pak, takut bini. Fir'aun aja masih takut sama bininya, apalagi cuma kita. Fir'aun takut dia sama bini. Ketika Siti Asiyah dapat bayi, dibawa pulang. Bawa apa dek? Bayi bang. Laki kah perempuan? Kalau laki kenapa? Perempuan kenapa? Ini jawabannya. Kalau laki perintahnya jelas bunuh. Siapa tahu dia bayinya Bani Israel. Kalau perempuan silahkan kau rawat. Bang, ini bayi laki. Saya senang sama ini bayi. Saya mau rawat ini bayi. Bunuh, kata Fir'aun. Kata Asiyah, kalau abang mau bunuh ini bayi, lebih baik hubungan kita selesai sampai di sini. Wah, dibilang begitu kata Fir'aun, gitu aja pakai ngancem-ngancem. Udah, terserah dah. Pokoknya saya nggak mau urus-urusan, katanya Fir'aun, Pak. Apalagi kita yang bukan Fir'aun. Tapi ibu jangan coba-coba sama suami gue. Jangan sombong kalau punya surga. Mentang-mentang punya surga. Surga di bawah telapak kaki ibu, benar. Surganya anak. Surganya ibu ada di mana? Di bawah telapak kaki suami. Sehebat-hebatnya istri, sesoleh-solehnya istri, kalau bangkang sama suami. Tapi suami saya nggak sholat Ustaz, suami saya nggak puasa, suami saya tidak melakukan ibadah, tetap ibu punya kewajiban untuk berlaku taat kepada suami selama suami tidak memerintahkan ibu berbuat maksiat. Tetap wajib harus taat. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah ini kuliah subuh terpanjang. Biasa jam 6.05 beres, jam 6.10 beres, orang kuliah subuh 6:30. Allah, ini karena ini jarang-jarang dia jarang-jarang. Ada yang sering jam 6 beres sudah pulang ke tempat tidur. Ini karena jarang-jarang, pas sebenarnya adanya minggu kelima, ya nggak ada salahnya lah, agak panjangan sedikit. Habisnya saya liatin bapak dari tadi dulu aja, celana senges, ya. Giliran serius ya diam, ibu di belakang nggak ada yang curiga, nggak ada yang khawatir. Lama-lama saya yang jadi khawatir, kalau nggak selesai kuliah subuh. Tadi sangka bini saya nih laki pulang kemana, kuliah subuh segini belum balik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihamdil Fatihah wa bisyarril Fatihah wa mu'jizatil Fatihah wa bi kalamatil Fatihah wa bi jahdi man unzila 'alaihi al-Fatihah. Ya farij al-hammi wa kashif al-gham ya man ya'abdi yaghfir wa yarham. Ya dafi' al-bala ya Allah, ya dafi' al-bala ya Rahman, ya dafi' al-bala ya Rahim. اللهم انفعنا البلاء يا ارحم الراحمين. ارحمنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمه وتحيتهم فيها سلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. هدانا الله واياكم اجمعين والله الموفق الى اقوال الطريق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
Terima kasih.